Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi pada video kali ini dengan judul Laju Reaksi. Sebab pertama yang dibahas adalah konsentrasi, yaitu dalam molaritas atau kemolaran. Dengan rumus M sama dengan N per V atau M sama dengan M per MR kali 1000 per V mililiter. Atau untuk mencari M sama dengan Rho kali 10 kali persen dibagi dengan MR. Atau rumus untuk mencari M dari rumus pengenceran adalah M1 kali V1 sama dengan M2 kali V2. Di mana M adalah molaritas, sedangkan N adalah mol, sedangkan V adalah volume, ada dalam bentuk liter, ada dalam bentuk mililiter. M adalah massa, MR adalah massa molekul relatif, Rho adalah massa jenis, sedangkan ini persen memang dalam bentuk persen, MR, kemudian V di sini juga dalam bentuk volume dalam keadaan liter. Pengenceran, biasanya ini adalah rumus untuk pengenceran. Sebagai contoh soal, yang pertama, sebanyak 5,85 gram NaCl, MR 58,5, dilarutkan dalam 200 ml air. Hitunglah kemolaran NaCl tersebut. Berarti massa ada, MR ada, kemudian volume ada. Jadi kita gunakan rumus yang ini. M sama dengan M kali MR, M per MR kali 1000 per V mililiter. Masanya. Nih, masanya 5,85 dibagi MR-nya 58,5 dikali 1000 volume dalam keadaan 200 ml. Dapatlah sebesar 0,5 M. Tinggal dimasukkan saja ke dalam rumus. Kadang-kadang kalau yang sering ditanya, kalau rumus molaritas, yang sering ditanya itu adalah molaritas, kemudian massa, atau persen, atau M juga, atau volume salah satu pada saat diencerkan. Contoh kedua. Contoh kedua yaitu Arif akan ditugaskan oleh Pak Rofens untuk membuat 100 ml larutan HNO3 0,15 M, MR-nya 63. Ternyata di laboratorium sekolah tersedia 100 ml larutan HNO3 6,3% dengan massa jenis 1,5 gram per mililiter. Hitunglah volume HNO3 6,3% yang harus diambil oleh Arif untuk membuat larutan tersebut. Nah, langkah pertama adalah yaitu si Arif disuruh membuat larutan, nih, si Arif disuruh membuat larutan yang 100 ml, ya, 0,15 sebanyak 100 ml, tapi yang tersedia adalah 100 ml yang 6,3%. Nah, langkah pertama adalah karena ini ada dalam bentuk persen dan ada massa jenis, maka rumus yang digunakan adalah rumus yang ada persennya. M sama dengan Rho kali 10 dikali persen dibagi MR. Nah, tinggal masukkan. Rho-nya berapa? Rho-nya 1,5. Rho 1,5 dikali 10 dikali persen yang ada 6,3% dibagi MR-nya berapa? MR-nya 63 ya. MR 63. Nah, ini coret, ini dapat 10. 10 coret juga, coret. Sehingga dapatlah nilainya sebenarnya M-nya adalah 1,5 M. Nah, jadi yang kadar dari yang 6,3% itu kadarnya ternyata adalah sebesar 1,5 M yang kadarnya 6,3%. Tapi yang diminta sekarang adalah yang 100 mili 0,015 M, 0,15 M. Maka ini dari 1,5 M kita harus membuat menjadi 0,15 M. Itu adalah pengenceran. Berarti berapa volume 1,5 M yang diambil? Maka kita pakai rumus pengenceran. Kan dari 1,5 menjadi 0,15 diencerkan ya. Pakai rumus M1. Pakai rumus M1 ya. Pakai rumus M1 kali V1 sama dengan M2 kali V2. M1 kita ambil yang ini 1,5. Nah, volumenya kita tidak, berapa yang kita ambil kita belum tahu ya. M2 ini yang kita akan bikin ini.
Berarti 0,15 dikali kita akan buat sebanyak 100 ml. Jadi 100 ml. Jadi V1 sama dengan 0,15 kali 100 dapatlah 15. Ya, dapatlah 15 ya, dapatlah 15 dibagi 1,5 dibagi 1,5 sehingga V1 didapatkan adalah 10. Karena ini pakai tadi mililiter, tentu hasilnya juga mililiter. Karena jika volume pakai mililiter V2 berarti V1 juga harus mililiter. Kalau V2 liter, V1 juga harus liter. Jadi jawabannya adalah 10 mililiter. Jadi si Arif harus mengambil 10 mililiter larutan 6,3% HNO3. Contoh soal ketiga. Kelas 11 IPA sedang praktikum laju reaksi, membutuhkan larutan HCl 0,1 M. Ternyata persediaan larutan tersebut telah habis, sehingga Pak Guru menyuruh Sanju untuk membuatnya dari 10 ml larutan HCl 2M yang tersedia. Jadi yang kita akan buat, yang kita butuhkan ini, tapi yang tersedia sekarang cuma ada yang ini. Hitunglah volume air yang perlu ditambahkan oleh Sanju pada larutan 2M untuk membuat larutan 0,1 M. Kita perhatikan, ada 0,2 M, ada 0,1 M. Mana yang lebih besar konsentrasinya? Lebih besar 2 M. Ada yang kecil konsentrasinya 0,1 M. Dari yang besar ke yang kecil itu lakukan namanya pengenceran. Berarti kita menggunakan rumus pengenceran, yaitu rumusnya adalah M1 kali V1 sama dengan M2 kali V2. Nah, M1-nya kita anggap yang ini, 0,1 HCl. Berarti kita 0,1 dikali V-nya kita nggak tahu ya berapa. Kemudian M2. M2 itu kita ambil nih, M2 yang 2M. 2M volumenya sebanyak 10 ml ya. Sebanyak 10 ml. Nah, jadi kita dapat V1 sama dengan 2 kali 10, 2 kali 10, 2 kali 10 berarti 20 dibagi 0,1 sehingga dapatkan adalah 200. Karena ini pakai tadi mililiter, tentu ini hasilnya adalah 200 ml. Nah, hasilnya baru 200 ml volume akhir dari si 0,1 M. Jadi yang ditanya adalah air. Air yang ditambahkan berarti air yang ditambahkan sama dengan, berarti volume akhirnya adalah 200 dikurang volume yang sudah ada dari si 2M adalah 10, berarti 10. Berarti adalah 190 ml. Jadi air yang ditambahkan ke dalam 10 ml HCl2M adalah sebesar 190 ml. Submateri yang ke B adalah pengertian dari laju reaksi. Adalah menyatakan banyaknya reaksi kimia yang berlangsung per satuan waktu. Contohnya reaksi A tambah B menghasilkan C tambah D. Yang A besar, B besar itu adalah reaktan, C besar, D besar adalah produk, sedangkan A kecil, B kecil, C kecil, dan D kecil itu disebut dengan koefisien reaksi. Ingat lagi pelajaran kelas 10, yaitu tentang koefisien reaksi. Ingat, reaksi harus dalam keadaan setara. Sehingga dapat dirumuskan, laju reaksi dirumuskan dengan V. V sama dengan min 1/A kali delta konsentrasi A per delta T. Sama dengan min 1/B kali delta B per delta T. Sama dengan plus 1/C kali delta konsentrasi C per delta T. Sama dengan plus 1/D kali delta konsentrasi D per delta T. Nah, ini artinya apa? Bahwa setiap reaktan akan berkurang ya. Setiap reaktan akan berkurang, ditandai dengan tanda akan berkurang, sedangkan produk akan selalu bertambah. Itu artinya, yaitu perubahan konsentrasi reaktan dibagi waktu dan penambahan konsentrasi produk dibagi waktu ya. Reaktan akan berkurang sedangkan produk akan bertambah sehingga dapatkan laju reaksi A banding laju reaksi B sama dengan laju reaksi C banding reaksi C. Itu A kecil adalah
koefisien sehingga dapat dihasilkan bahwa laju reaksi sebanding dengan koefisien reaksinya. Contoh soal ya. Kita lihat contoh soalnya. Laju reaksi pembakaran gas C3H8 adalah 0,4 m molar per second. Ya, satuan dari laju reaksi adalah ingat molar per second. Hitunglah laju reaksi pembentukan gas CO2 dan H2O. Nah, langkah pertama kita harus mengingat materi pelajaran bab sebelum ini adalah reaksi pembakaran. Jadi kita harus mikir dulu adalah reaksi pembakaran C3H8 selalu dibakar dengan O2 menghasilkan CO2 ditambah H2O. Lalu kita setarakan C3 di sini C1 berarti ini sini kali 3. H8 di sini 2. 2 kali berapa supaya hasilnya 8 berarti 4. Kemudian O di sini 2, di sini 3 kali 2 6. 4 kali 1 4, 4 tambah 6 10 berarti di sini O-nya 5. Ingat, selalu setarakan reaksi. Nah, pernyataannya adalah bahwa laju reaksi C3H8 0,4 molar per second ya, molar per second. Nah, berapakah laju reaksi CO2? Berapakah reaksi H2O? Ingat tadi, laju reaksi itu sebanding dengan koefisien reaksi. Maka untuk laju reaksi V CO2 sama dengan koefisiennya. Ingat, koefisien yang diketahui yang ditanya dibagi koefisien yang diketahui, karena di sini tidak ada berarti itu koefisiennya adalah 1 dikali 0,4 molar per second. Sehingga dapatkan nilai sebesar 3 kali 4, 12. Berarti 1,2 molar per second. Jadi laju reaksi untuk CO2 adalah 1,2 molar per second. Nah, lanjut ke laju reaksi untuk VH2O. Sama dengan berarti koefisien yang ditanya per koefisien yang diketahui ya, dikali laju reaksi yang diketahui. Berarti terdapat 4 kali 4 16 berarti 1,6 molar per second. Jadi untuk laju reaksi H2O sebesar 1,6 molar per second. Atau kita juga bisa cari nanti laju reaksi untuk oksigen. Contoh soal kedua. Dalam ruang 5 liter, sebanyak 6,8 gram gas amoniak MR17 terurai menurut reaksi sebagai berikut. NH3 menghasilkan N2 tambah H2. Belum setara, jadi wajib kita setarakan nantinya. Setelah 20 detik terbentuk 0,3 mol gas hidrogen. Hitunglah A. Laju penguraian amoniak, B. Laju pembentukan gas nitrogen dan hidrogen. Ingat, dalam reaksi harus wajib setara. Ingat, laju reaksi sebanding dengan koefisien reaksi. Maka untuk itu, maka harus dalam bentuk keadaan molaritas. Nah, molaritas atau M besar. Nah, di sini diketahui dalam keadaan gram. Tidak bisa, maka harus dirubah menjadi molaritas. Minimal harus dijadikan ke dalam keadaan mol. Kita jadikan keadaan yang sederhana dulu, yaitu ke dalam keadaan mol. Berarti untuk mencari mol, ingat lagi pelajaran molaritas. Mol sama dengan massa dibagi dengan MR. Kita masukkan masanya adalah 6,8 dibagi 17. Sehingga dapatkan nilai 0,4 mol. Nah, lalu kita bikinlah persamaan reaksinya. Berarti NH3 terurai menjadi N2 ditambah H2. Jangan lupa kita setarakan N2 di sini N2, H6 berarti di sini 3. Setelah setara baru kita melakukan namanya MBS. M itu adalah mula-mula, B adalah yang bereaksi, S adalah yang tersisa atau S adalah yang tersisa. S adalah yang tersisa. S adalah yang tersisa. Nah, kita masukkan NH3 mula-mula adalah 0,4 ya. 0,4 mol. 0,4 mol. Kita lihat setelah 20 detik terbentuk 0,3 mol gas hidrogen. Hidrogen terbentuk 0,3. Di mana letaknya? Di M, B atau S ya. Karena terbentuk berarti dia adalah sisanya. Berarti terbentuk adalah 0,3 mol. Karena di produk bertambah ini tetap 0,3 ya. Ini 0,3. Jadi ini 3
butuh 0,3. Kalau N2 berapa? H2 berapa bereaksinya? Dengan cara 0,3 dibagi 3 dapat 0,1. Kali koefisien ini 1, jadi dapat 0,1. Berarti ini jawab 0,1. Kalau 2 berarti 0,3 dibagi 3 dikali 2 berarti 0,2. Nah, kita kurangi. Ingat, kalau di reaktan selalu berkurang, kalau di produk selalu bertambah, ya. Lalu kita masukkan, kurangi 0,4 kurang 2 adalah 0,2 mol, ya, 0,2 mol. Baru kita ke pertanyaan yang A, ya. Ke pertanyaan yang A. Laju reaksi VNH3, penguraian NH3 sama dengan perubahan delta konsentrasi NH3 dibagi delta T. Ingat, konsentrasi itu ada dalam keadaan molar. Molar itu adalah mol per volume dalam keadaan liter. Nah, kita tinggal masukkan saja, ya. Kita tinggal masukkan. Delta perubahannya adalah, nah, yang kita gunakan adalah yang ini. Perubahan adalah yang bereaksi. Yang bereaksi berapa? Yang bereaksi adalah 0,2. Berarti 0,2, ya. 0,2. Jangan lupa, karena konsentrasi dibagi volume, volumenya kita lihat di sini adalah 5 liter. 0,2 dibagi 5 per 20 detik. Sehingga kita dapatkan di sini adalah 0,04 dibagi 20. Sehingga dapatkan nilai 0,002 molar per second. Jadi laju reaksi penguraian NH3 adalah sebesar 0,002 molar per second. Lanjut kita pertanyaan yang B, yaitu Vn2 sama dengan, tidak menggunakan rumus ini lagi, langsung saja ingat lagi, laju reaksi sebanding dengan koefisien, langsung permainan koefisien berdasarkan laju reaksi NH3 yang sudah diketahui. N2 koefisiennya, di sini N2 koefisiennya adalah 1 per, yang diketahui NH3 koefisiennya adalah 2. Jadi 1 per 2 dikali 0,002 molar per second. Sehingga dapatkan hasilnya adalah 0,001 molar per second. Berarti untuk laju reaksi dari N2 adalah sebesar 0,001 molar per second. Kemudian yang laju reaksi untuk H2 sama dengan koefisien H2 adalah 3 per N2 yang diketahui adalah 2, NH3 ya 2 dikali laju reaksi NH3 adalah 0,002 molar per second. Sehingga dapatkan nilai sebesar 0,003 molar per second. Jadi laju reaksi untuk H2 adalah sebesar 0,003 molar per second. Nah, yang perlu diingat adalah dalam sistem MBS harus dalam keadaan mol atau dalam keadaan molaritas. Ya, yang perlu diingat. Mula-mula, bereaksi, dan sisa. Dan yang bereaksi adalah yang delta H itu adalah yang bereaksinya. Jadi yang kita ambil adalah yang bereaksinya. Ya, oke. Demikianlah video pembelajaran kali ini. Semoga dapat dipahami dan dimengerti. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe my YouTube channel Rovens Chemfan dengan membunyikan tanda lonceng. Oke, sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Bye-bye.